Hei, jangan lari! Biarkan. Biarkan. Dia harus dibunuh, Kiai. Jangan, biarkan. Memang. Tapi jangan sampai kita jatuh ke dalam jebakannya. Bisa saja Mak Lampir dan Indrajit sengaja memancing kita untuk dibawa ke tempat Aji Basa Pamungkas. Saya tidak takut pada Aji Basa Pamungkas, Kiai. Saya tahu kehebatanmu. Tapi kali ini, saya minta kamu bersabar dulu. Kebetulan sekali, Pangeran. Kami sedang mencari-cari Pangeran, dan ternyata kita ketemu di sini. Bagaimana? Ada? Hilang. Bagaimana, Pangeran? Hilang? Iya. Gelang perak dan kitab Somala yang saya simpan di sini bersama kantongnya hilang. Maaf, apakah Nyai menyimpan kantong yang dibawa kuda ini, kantong kain berwarna ungu? Tidak, kuda itu tidak membawa apa-apa. Nyai menemukan kuda saya di mana? Secara kebetulan, saya dan Mahesa sedang berjalan, tiba-tiba ada kuda lari tanpa penumpang. Kami tangkap. Setelah kami periksa, tidak ada apa-apa. Nyai tidak tahu kalau kuda ini kuda saya? Lalu mau dibawa kemana? Tidak, kami hanya melihat kuda ini kuda mahal. Pelananya juga pelana mahal. Kami yakin milik orang kaya. Bahkan kami menduga ada orang kaya dirampok lalu dibunuh, kudanya kabur. Maka kami tangkap dan kami bawa dengan harapan kami bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Apakah diambil Indrajit? Tidak, Kiai. Saya yang berkelahi dengan Indrajit, dan dia tidak membawa apa-apa. Ya, itu pasti. Sebab kalau Dewi Racun dan Mahesa ketika menemukan kuda saya ini tidak membawa kantong kain berwarna ungu, sudah jelas. Indrajit juga tidak membawanya. Mungkin jatuh, Pangeran. Tapi saya lihat dulu di dalam cermin Lopian. Cermin Lopian, cermin saktiku. Tunjukkan di mana kantong beludru ungu milik Pangeran Purbaya. Kok tidak ada gambarnya? Aku coba sekali lagi. Cermin Lopian, cermin saktiku. Sudilah kiranya menunjukkan kantong beludru ungu milik Pangeran Purbaya. Jadi begini ya? Pasti ada yang tidak beres. Jangan-jangan dihalang-halangi oleh si Lampir. Tapi tidak terlihat ada yang menghalanginya. Biasa-biasa saja. Sudahlah, Kalagondang. Cermin Lopianmu itu tidak salah. Saya menangkap ini sebagai pertanda bahwa kitab Somala dan gelang perak belum saatnya menjadi milik saya. Dengan kata lain, bukan rezeki saya. Pangeran benar sekali. Yang namanya rezeki bisa terjadi seperti ada makanan yang sudah di tangan kita dan siap untuk dimakan, tiba-tiba terjatuh ke tanah yang kotor dan tidak bisa dimakan. Saya ikhlas lahir batin. Dengan ini saya ucapkan selamat kepada siapa saja yang menemukan kitab Somala. Nah, sekarang mari kita meneruskan perjalanan ke Kalisoka. Ayo. Mari. Hampir saja aku tertangkap oleh mereka. Untung kita cepat kabur. Percuma diteruskan. Sebab di kuda itu tidak ada kitab Somala. Tidak ada. Ya, sambil berkelahi dengan Mahesa, saya juga memeriksanya. Tidak ada apa-apa. Celaka. Jangan-jangan sudah diambil oleh Aji Basa Pamungkas. Bisa jadi, Nek. Aji Basa Pamungkas kan orang hebat. Kudanya berhasil ditangkap, kitabnya diambil, dan kudanya dilepaskan lagi. Kalau sudah berada di tangan dia, akan menjadi sulit. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku akan merebutnya. Harus bisa. Tapi, Nek, bisa juga diambil oleh Dewi Racun. Kau benar, Indrajit. Dewi Racun perempuan licik. Kitab Somala itu diambil, lalu dia sembunyikan. Kemudian kudanya dikembalikan. Kalau benar kitab Somala diambil oleh Dewi Racun, kita tidak sulit untuk merebutnya, Nek. Kau salah, Indrajit.
Selama dia masih bersama Mahesa Jenar, kita tidak bisa menyentuh Dewi Racun. Sebab kita tidak akan bisa mengatasi cemeti amal Rasuli. Kita pancing dia supaya berpisah dengan Mahesa Jenar. Ya, kita harus bisa memancing Dewi Racun untuk berpisah dengan Mahesa Jenar. Setelah itu kita ringkus Dewi Racun. Aku yakin aku bisa mengalahkan dia. Anjarwati bersama mereka lagi. Semoga kau bisa menjadi senjataku yang ampuh, Anjarwati. Din, sini Din. Ada apa? Tuh. Hei! billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Dik? Ada tamu, Guru. Banyak. Tamu? Banyak? Iya, Guru. Kanjeng Pangeran Purbaya bersama teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan. Mari, silakan. Mari. Kalau tidak ada, ya berarti jatuh. Kami pun mengambil kesimpulan demikian, Romo. Karena ketakutan, kuda larinya tidak terkendali, sehingga kantong yang tergantung di pelana jatuh. Kalau memang jatuh, tentunya sekarang masih berada di hutan itu. Atau sudah ditemukan oleh orang lain. Apa Naga Pangeran sudah mencarinya? Sudah, Romo. Lama? Tidak lama, Romo. Hanya setengah. Sebab kami terlebih dulu harus laporan kepada Romo. Kitab Somala dan gelang perak itu harus ditemukan. Sebab kalau sampai jatuh ke tangan orang jahat, akan sangat berbahaya bagi orang baik. Ya, aku harus mendapatkannya. Hei, sedang apa kamu? Tapi yang lebih berbahaya lagi, kalau sampai jatuh ke tangan Aji Basa Pamungkas. Karena itu harus benar-benar dirahasiakan.
Jangan sampai hilangnya kitab Somala diketahui oleh orang-orang jahat, terutama Mak Lampir. Sebaiknya Nanda Pangeran harus segera kembali ke hutan. Kalau kemarin yang dicari kuda, sekarang kitab Somala. Ya, saya pun berkeinginan seperti itu, Romo. Akan kembali ke hutan itu, dan tidak akan pulang ke Mataram sebelum menemukan kitab Somala. Iya, kalau perlu dilakukan pencarian besar-besaran yang mengerahkan orang banyak, saya akan mengerahkan murid-murid saya semuanya. Oleh karena itu, kepada para sahabat yang lain, kami serahkan keputusan kepada Andika sekalian. Apakah Andika akan turut serta melakukan pencarian, ataukah akan melanjutkan perjalanan? Sebab tentunya Andika sekalian juga punya kepentingan masing-masing yang tidak boleh diabaikan. Tidak, Kiai, tidak. Sejak semula kami telah bertekad untuk turut serta membantu Mataram mengatasi segala kesulitan. Jiwa kami terpanggil untuk menjaga Mataram dari rongrongan orang-orang jahat. Terima kasih banyak. Kalau begitu, besok pagi kita berangkat. Mau kemana? Mau kemana? Ya mencari kamu. Ada apa? Kau pergi begitu saja, meninggalkan kami. Alasanmu mau mencari kuda milik Pangeran Purbaya yang diperkirakan membawa kitab Somala. Tentu saja kami ingin tahu. Berhasil tidak? Tidak. Bahkan Pangeran Purbaya sendiri sekarang sedang bingung. Dia berhasil menemukan kudanya, tapi kitab Somala tidak ada. Berarti hilang. Kalau begitu kau yang... Apa? Kau bilang aku... Hah, sebab ternyata aku lebih tahu daripada kau. Tahu apa? Kitab Somala itu ada pada Dewi Racun. Kau jangan mengarang cerita yang tidak benar, Lampir. Baru saja aku menguping pembicaraan Dewi Racun dengan Ki Ageng Sebayu. Bahwa Dewi Racun berhasil menemukan kuda Pangeran Purbaya tanpa kitab Somala. Kenapa ketawa? Apanya yang lucu? Dewi Racun memang pintar. Dia mengambil kitab Somala lalu disembunyikan. Sedangkan kudanya dikembalikan pada Pangeran Purbaya. Kau tahu dari mana? Aku memergokinya ketika dia menemukan kuda Pangeran Purbaya. Aku menyerangnya, tapi aku gagal merebut kitab Somala dari tangannya. Karena keburu datang Jatmiko dan kawan-kawannya para kiai. Kalau begitu pekerjaan besar yang akan mereka lakukan besok pagi sia-sia. Pekerjaan besar apa? Kiai Ageng Sebayu akan mengerahkan seluruh muridnya untuk membantu Pangeran Purbaya menjelajahi hutan, mencari kitab Somala yang diperkirakan jatuh dari kuda. Pekerjaan yang sia-sia berhasil ditipu mentah-mentah oleh Dewi Racun. Aku harus mendapatkan kitab Somala. Kitab pusaka itu ciptaan guruku sendiri. Mudah sekali. Buat kau ibarat membalikan tangan. Karena mudahnya. Karena Dewi Racun kekasihku. Ya. Kau bisa membuat Dewi Racun mabuk kepayang. Pada saat dia jatuh dalam pelukanmu. Ambil kitab itu. Selesai bukan? Ya. Tapi untuk saat ini tidak gampang. Sebab dia benci padaku. Sepertinya dia sudah tahu bahwa Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas itu orangnya sama. Tidak ada kata benci bagi orang yang sedang dimabuk cinta. Begitu juga dengan Dewi Racun. Dia itu benci sekali pada kamu. Tapi sebetulnya dia rindu, sangat amat rindu sama kamu. Datangi dia. Rayu dia. Aku yakin dia akan lunglai dalam pelukanmu. Baik, akan aku coba. Hup. Kau salah, Nek. Salah. Kita memang tidak melihat kantong di kuda itu. Iya, karena kantong itu sudah diambil oleh Dewi Racun. Sebelumnya, Nek. Sebelumnya bagaimana? Sebelum kita rebut, kantong itu memang sudah tidak ada. Kau benar, Indrajit. Aku juga tidak melihatnya. Kerahkan murid-murid nenek. Sekarang juga kita cari. Iya, karena kita hanya punya kesempatan hari ini saja. Besok Kiai Ageng Sebayu dan Pangeran Purbaya akan mengacak-acak hutan ini.
Pergilah ke hutan larangan. Kerahkan semua anak buahmu masing-masing. Carilah kantong kain warna ungu dan berikan padaku. Kalau ada bangsa manusia mencari kantong itu, usir. Kalau perlu, bunuh dia. Berangkatlah. Ayo. Apakah benar orang yang sedang jatuh cinta tidak punya rasa kebencian? Apa maksud Anjarwati mengambil kitab Somala? Apakah dia ingin melawanku karena kebenciannya? Atau kitab itu akan diberikan padaku karena cintanya? Biarlah. Aku akan berbuat seolah-olah aku tidak tahu bahwa dia memiliki kitab Somala yang bisa mencelakakan aku. Ya. Kau baca apa wacana pembukaan kitab Somala? Ingmadia Handayani. Terus, lanjutkan sesudahnya. Nafas nufus, pancer manunggal, yang dumadi. Tahu maksudnya? Engmadia maksudnya kekuatan dipusatkan di sini, di dalam tubuh kita. Kekuatan itu akan bisa Handayani menimbulkan kekuatan yang sangat dahsyat. Apabila nafas pribadi kita manunggal pada yang dumadi, Tuhan semesta alam. Apakah itu dasar gerak dari silat Ki Ganjar Somala, Ibu? Betul. Karena itu gerak yang timbul nanti bukanlah gerakmu, melainkan gerak dari aku sejati yang murni. Itu pokok dasar yang mesti kau pahami. Ibu mempunyai silat yang dasar geraknya seperti itu? Ada. Ibu dan ayahmu belajar bersama-sama pada Kiai Manunggal Alit. Guru ibu menamakannya dengan jurus pengayoman. Lihat, ibu mau memperlihatkan kepadamu, supaya kamu lebih mudah mempelajari semua isi kitab Somala. Biasa. Baru kali ini Soma melihat gerak silat ibu seperti tadi. Ibu kenapa tidak mengajarkannya kepada Soma? Ibu ingin melihat perkembanganmu dulu. Suatu ketika, ibu pasti mewariskannya kepadamu. Kalau kamu benar-benar menjadi putra yang bisa diharapkan almarhum ayahmu. Maksud ibu? Ayahmu menginginkan kau menjadi banteng Mataram. Untuk menjadi banteng Mataram, kau harus bersifat jujur dan menjadi contoh pengikutmu. Apakah Soma belum pantas, Ibu? Sekarang sudah waktunya. Ibu akan mewariskan ilmu pengayoman kepada Soma. Kenapa, Ibu? Jurus pengayoman tidak ada apa-apanya.
dibanding ilmu Ki Ganjar Sumala yang tertulis dalam kitab Sumala itu. Ibu akan menyertai kamu untuk mempelajari kitab Sumala. Tapi jangan di sini tempatnya. Di mana, Ibu? Nanti kita cari bersama-sama. Pemimpin! Pemimpin! Ada apa? Ada rombongan manusia sedang merambah hutan. Mereka seperti kita. Mereka mencari kantong hijau. Usir mereka! Lanjutkan pencarian.
Aku ingin bicara. Tolong Anjarwati, aku sungguh-sungguh. Untuk apa aku mengikuti laki-laki pengecut, pengkhianat cinta? Tapi dia minta tolong padaku. Salah sekali kalau ada orang yang minta tolong, aku diam saja. Anjarwati, kau kaget aku ada di sini. Kobaran api cinta yang menggerakkan aku ke sini, Anjarwati. Aku tidak takut pada pendekar manapun. Tapi, sungguh, aku takluk di bawah kakimu, Anjarwati. Apa yang kamu inginkan dariku? Pengampunanmu. Karena kesalahanmu menikahi perempuan lain setelah begitu lama meninggalkan aku. Jawab, Bayu Seta. Aku tidak bisa menjawab. Sebab 1000 kali aku berkata jujur. Kau pasti tidak akan percaya. Katakan. Percuma. Kau pasti akan mengatakan aku pembohong. Katakan. Aku sangat mencintaimu, Anjarwati. Kamu sudah menjadi milik perempuan lain, Bayu Seta. Dan sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Jangan sia-siakan istri dan anak yang segera lahir, Bayu Seta. Itu yang ingin kukatakan padamu. Tapi, kau pasti tidak akan percaya. Padahal, aku perlu menjelaskannya. Tidak perlu. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa mesranya kamu dengan istri kamu. Itulah soalnya. Padahal, itu hanya karangan seseorang yang ingin membunuhku. Semuanya fitnah. Itu pun kalau kau mau percaya. Terserah. Tapi, apapun yang terjadi, aku tetap tidak bisa melupakanmu, Anjarwati. Kau adalah kekasihku yang awal dan terakhir.